Iya, yang single-single mah udah Taken. gitu kan, udah pada nikah. Taken. Walaupun gue, wow. sorry. Terus. Kayaknya sih Taken 0 untuk berbicara dengan operator ya. Kalau gitu. terus. Ini mah lebih capek dari konten Zawin sama Panji jalan di gunung ini. Capek banget. All crew standby. Lighting standby. Camera roll in 3, 2, 1, action. Welcome my people. I'm Bucks, back to Kim Talks. Welcome my people, back with me Bucks in Kim Talks. Kali ini gue udah kedatangan sama, gue kayak gak perlu kenalin lagi. Dia tuh VJ, MC, pemain film, banyak lah. Ini dia, Adit Insomnia. Sudah, sorry. Tapi kayaknya tadi yang lo kenalin itu kayak Surya Insomnia deh. Kayak tadi penyiar terkenal, main film semuanya. Kalau gue kayak udah nggak gitu lagi soalnya. Oke. Ini dia yang pernah jadi MC, pernah jadi pemain film, pernah jadi host podcaster, tapi sekarang masih dong. Adit Insomnia. Yeay. Dan mungkin nextnya jadi host dari Kim Talks ini. Saya sih. Ya kan kita bisa berdua juga. Oh iya bener. Kenapa gue berpikiran diganti ya? Iya. Terus kalau diganti juga kenapa ya? Iya. Kan terserah dari Kimnya ya. Siapa tahu lo ntar jadi CEO-nya kan nggak tahu juga. Jangan dong. Lo ngomong gitu gue yain, gue langsung out besok. Apa kabar nih Bang Bucks? Baik. Kita tukeran apa? Tapi sebentar, sebelum kita mulai kayaknya ada sedikit kejanggalan dari episode sebelumnya. Apa tuh? Kalau kemarin kan kayak outfit lo agak kayak cowok-cowok matabar zaman dulu. Ya. Ada yang tahu matabar nggak sih? Tahu lo? Belum sih tahu. Mana lounge? Padahal mungkin cowok-cowok Barbados, NYC. Jadinya polosnya ketat, celana ketat, sepatu CPR. iya kecil kemarin. Iya. Kan kayak apa ya? Kayak kaki Somalia. Nah kalau sekarang tuh udah dimana? Kenapa lo begini? Kaki Somalia itu gimana? Ada. Yang patutnya kakinya kecil-kecil semua. Bahkan mereka main sepatu main bola pakai sepatu balet. Oh, oke. Nah kalau misalkan lo pernah nonton Green Boys, ada episode lagi tuh kedatangan Bocum, itu dia cerita kampungnya di mana sih waktu itu? Di Mali tuh di Mali. Mudah-mudahan kayak gitu juga, orang-orang pakai main bola pakai sepatu balet. Sekarang gue liat outfit lo beda nih, agak sedikit gombrong. Fresh. Gak fresh juga. Gak fresh juga, itu udah zaman Hubasteng album kedua lah ya. Gue sebenarnya tuh pengen coba untuk dengerin kata-kata sahabat-sahabat gue, orang-orang juga, si Rico ngasih insight, si Gaby ngasih insight. Akhirnya gue coba. Oke. Tapi setelah gue coba tuh kayaknya agak janggal. Karena kan gue kan pendek gitu ya. Coba emang lo sependek apa sih? Pendek banget dong. Coba enggak lah. Lo kok jinjit? Gue 167 lah. 167 enggak lah, nggak pendek-pendek amat. Lo berapa? Gue 170, beda 3 cm doang. Lo tinggi 3 cm. Iya kan lumayan. 165. 167. Kayak nama SMK 165. Menurut ya. Terus. Gue pengen ini deh. Tadi kan pas opening tuh, gue kayaknya agak-agak kurang ya. Kalau misalnya dari sisi penyiar radio nih, yang udah berpengalaman, udah pindah-pindah station, lo kan udah pindah-pindah station nih. Iya. Yang oke gimana sih? Coba lo tadi ulang lagi, coba openingnya kayak gimana? Lo mau jadi penyiar radio atau host nih? Penyiar radio dulu kali. Iya. Host dulu ya. Iya. Selamat siang, sore, dan malam tergantung kapan lo nonton nih. Asik. Gimana tuh? Jujur kalau dari samping lo kayak Eko Patrio ya. Gue dibilang udah dua orang udah deh. Tapi kalau samping kiri, samping kanan kayak akrinya. Akrinya. Iya. Depan Kayak Parto. Banyak gue. Ya tuh gimana? Jadi host gimana host? Kalau host kayak tadi. Coba. Welcome my people. Welcome my people back with me Bucks in Kim Talks. Kalau ya itu oke juga sih, tapi mungkin lebih loose lagi kayak welcome my people gitu dong, lebih cool lagi. Tapi tergantung sebenarnya lo mau mau bawa persona di diri lo tuh yang cowawaan atau yang cool. Cowawaan tuh apa cowawaan? Kayak, apa kabar nih
Itu mah gitu ke situ. Ya, Bukan tapi kan cowaan. tergantung. Kayak misalkan tadi, welcome back my people with me Dimas Bax. Oke. Harus Berarti ada, harus ada senyum-senyumnya, walaupun kok harus ada senyumnya. Oke. Gitu. welcome my people back with me Bucks in Kim Talks gitu. Norak banget sih dia, nggak banget sih gua. Lo mau gue dihujat ya? Gue udah sering dihujat Ya loh. enggak, lu harus coba semua karakter. Dan itu dapat. Jujur bingung. Gue udah bilang sama Bang Riko, Bang jangan temuin gue sama dia. Mau gue cengin tapi dia tua. Enggak gitu kan, kita beda. Lebih tua kan. Ya lo beda 2 tahun. Lo angkatan berapa? Angkatan 2001. Ya gue 2003 sih. Iya. Jangan dimudah-mudahin lah lo. Tetep aja lu kan. Lo kelas 3 udah mau lulus, gue masih kelas 1. Tetep ya. Masih itu pokoknya lo harus di bawah gue ya. Iya. Edit. Ah, Kalau kita ngobrolin kayak sejarah lo segala macam itu kan udah banyak banget ya di podcast segala macam ya. Gue pengen di podcast kali ini kita ngobrol nih. Seakan-akan kita penyiar, Ya. kita tektokan. Tapi itu dari sisi kita bikin topik sendiri. Ini jujur kayak di depo bangunan. Apa tuh? Ada pompanya, suara pompanya. Dia pompanya biasa mau jam segini sih. Oh iya benar. Ini sebenarnya agak janggal kita ngobrol di dia lagi nama kot. Bentar kita taruh sini. Nah, tapi nggak enak tadi kalau yang Iya, iya. Nah, Ini bukunya. nggak usah kalau ini masih aman. Tadi kan gini-gini loh. Lucu-lucu. Pendek-pendek agak aneh. Geli gue. Iya, itu tadi gimana? Iya, kalau misalnya topik nih, misalnya lo udah expert di dunia radio nih. Gua baru lah di sini. Iya. Terus lo dikasih topik nih. Kita ngomongin topiknya yang pertama, let's say WhatsApp, dosa-dosa WhatsApp grup gitu. Oke. Apa sih yang harus dimulai? Yang pertama lo juga harus tahu topik yang lo bahas itu adalah bukan topik yang usang gitu. Emang lagi Binatang happening. usang. Lagi happening. Hah? Wow. Terus. Wow. Bang gua ambil gini aja kali. Oh tadi udah bener kayaknya emang sengaja setting sama kreatif ya buat ngalahin pandangin narko. Iya. Biar nggak gumoh. Iya bener. Ternyata misterinya itu. Iya. Ini nggak dipindahin sini aja sekalian di tengah-tengah gini. Iya, gininya di sini ya. Iya. Atau gue aja gini. Nah. Gimana? Ya, jadi kalau misalkan topik itu sebisa mungkin kalau nggak relate yang lagi happening. Lagi happening. Kecuali misalkan hari itu tuh nggak ada hal-hal yang lagi hype. Ya kan misalkan ada berita soal apa nih yang lagi hype tentang yang skalanya mungkin nasional ya. Kayak berita teroris atau berita mungkin penyanyi kepleset di panggung atau apa yang skalanya nasional atau internasional tapi kayak bisa dari diri kita sendiri. Anjir, gue kemarin liat di grup komplek gue ternyata ada orang yang nge-share soal berita bla 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 bla. Dan itu akhirnya jadi pembahasan. Oh, jadi semua yang lagi terjadi sama kita itu bisa dijadiin pembahasan? Bisa. Tinggal lo ngembanginnya aja. Misalkan apa nih, lo di grup apa yang lagi happening apa nih di grup yang ada di handphone lo? Standar sih kayak Lo grup misalnya apa aja? Yang ada di handphone grup apa aja? grup kerjaan, grup keluarga, grup pertemanan. Pertemanan apa aja nih? SD, SMP, SMA? SD, kuliah? SMP, SMA, kuliah. Oke. Sama ada teman main. Oke. Nah, kalau di grup-grup itu biasanya dosa-dosanya itu nggak terlalu banyak sih. Lebih kayak grup keluarga. Contoh nih misalnya. Grup keluarga bisa lebih banyak. Yang nge-share Broadcast, hoax, tapi fakta. Dapat nggak maksudnya alias hoax. Yang tulisannya forwarded for many times. Iya, Dan itu dianggap sama orang tua kita bener. Iya, betul. Gitu. Kayak kemarin ada buaya 6 meter. Nah, Pada bohong. gue di komplek gue malah ada kayak orang yang mirip pari. Gue sampai googling, emang ada ya orang yang mirip pari? Ternyata nggak ada. Terus gue percaya. Tapi gue ngecek kan, gue googling itu kayak, Pak ini hoax Pak, jangan disebar di grup ini gitu. Ternyata Lo ngomong gitu? enggak, ternyata gue nggak nemuin si bukti kalau itu hoax, jadi ya udah. Nggak lama ada bapak-bapak lagi yang komen, Pak kayaknya bapak udah terlalu banyak sharing deh. Akhirnya didepak dari grup komplek. Lo masih ada bertahan? Apa? Di grup komplek? Masih kan, gue nggak didepak. Lo silent ini berarti ya? Silent aja. reader ya? Iya, kan butuh informasi juga. Tadi apa kalau tadi Gua? ya hoax yang menurut lo nggak banget di grup komplek atau Ya. grup keluarga? Banyak sih yang kayak tadi 6 buaya 6 meter lah apalah segala macam. Nggak ada kurasinya gitu loh. Iya. Nggak kayak lo. Kenapa?
kalau cewek kan banyak kurasinya tuh. Si Riko bilang. Lo mau gue tuh ngomong banyak kesamaan sih. Bukan banyak, bukan banyak. Satu. Oke, geseran banyak kesamaan. Kesamaan satu apa? Bukan mengkurasi. Nge-add cewek-cewek. Nggak tahu apa. Jangan bohong lo. Pakai bahasa. Makanya gue denger ada. Follow bahasa masih nge-add lagi. bahasa masih Facebook. Iya. Follow. Follow. Follow cewek-cewek, iya. Gue denger 7.000 malah. Lebih kurasi semua 7.000. Enggak, kalau 7.000 itu macam-macam. Misalkan gua habis Macam-macam. misalnya gua habis kerja bareng sama ketemu klien untuk menjalin silaturahmi, ya gua follow. Plusnya kalau klien cewek. Nah, Sampai 7.000. sampai 7.000. Klien semua. Enggak juga. Ya ada kalau perempuan. Emang lo following gua berapa? Gue following cuma 1.700. Berarti nggak sama dong sama gua. Karena gue udah kurasi lebih detail. Apa yang lo kurasi apa dari cewek-cewek? Menarik. Iya. Dari lo dulu. Lu kan gua nanya lu. Mana sih? Masih lu nanya gua lagi. Gue tuh gue tuh kan hobi Hobi mesa. apa? Hobi mesa. Bener. Wow, sorry. Terus? Hobi gambar ya. Iya. Jadi gue tipikal orang yang suka menikmati keindahan. Kan hobi lo banyak tuh, hobi-hobi yang menyangkut lini. Ada yang masak, Masak, sulap, sulap, piano, piano, nyanyi. Nah, ini begitulah. lo gambar. Gambar apa? Gambar kalau muka cewek. Gue paling suka muka cewek. Kalau misalnya lo minta gambar, sorry banget, gue nggak bisa. Karena feel-nya nggak ada. Yang lo kirim ke Erika itu. Awal. Ya Mariko ya, dia kirim ke Erika ya. Enggak. Nge-DM gambar ke Erika. Kapan? Iya. Iya. Terus. Ya jadi gue cuman kayak suka ngelihat keindahan. Nah terus di Instagram itu kan banyak banget cewek-cewek nih ya. Iya. Terus yang wah ini cantik, gue kayak minat untuk gambar, gue follow kayak gitu doang. Terus sambutan dari tuh cewek gimana? Ada yang cuek, tapi ada juga yang kayak makasih di posting terus minta. Tapi lo kenal nggak sama gue orangnya? post. Kenal. Nah itu permasalahannya. Emang lu 7.000 kenal semua? Ya tapi kan kita follow-followan. Follow dulu. Ketika misalkan dia nggak follow back, itu masuk kurasi. Yang masuk di kurasi itu, kayaknya dalam waktu sebulan dia nggak follow back gua unfollow aja deh. Oh. Terlalu susah nge-reach-nya. Jadi kalau misalkan ketika udah gua follow terus dia follow back, satu momen misalkan dia posting Insta story apa lagi makan, atau misalkan sekarang lagi musim lagi macam-macam nih maca ya. Padel. Tapi kalau padel biasanya postingnya selalu jamak bareng teman-teman ya. Oke. Misalkan satu hal yang dia favoritin, dia lagi posting maca. Enak banget maca ini. Ketika lo udah follow-followan, at least kalau lo kasih notifikasi ke dia pasti kan masuk dong. Kayak nge-react gitu kan. Lo nge-react-nya sedih. Karena semua cowok pasti nge-react-nya either love, starstruck atau apapun yang menunjukkan kalau sama lo kayak gue juga suka maca. Ketika lo dia nge-react sedih, lo nge-react sedih, cewek itu pasti nanya, kok sedih? Nah jadi mulai conversation dari situ. Ntar gue coba ya. Apa? Gue coba. Gue postingnya terus lo nge-react gue ya. Boleh. Hah? Kok lo posting? Agak janggal ya. Jangan dong. Gitu. Itu berarti lo kan gue masih single nih. Itu berarti bisa. Tahu. Berarti itu bisa dipakai dong buat cara gue. Harusnya bisa. Tapi kalau misalkan lo ngirim gambar, misalnya lo gambar cewek siapa gitu cakep, lo kirim ke stranger, let's say orang nggak follow-followan, itu lo jatuhnya kayak lo nggak kagum, lo nggak setara sama dia, lo berarti dia ngerasa oh ini fans gue. Dia di atas gue. Iya, harusnya kayak kita setara dan gue kagum sama lo atau enggak gue menunjukkan sesuatu yang kayaknya lucu deh kalau lo gue gambar. Harus ada keterikatan emosi dulu sama dia gitu. Kalau nggak just someone stranger saja ya? Iya, kayak kemarin lo ngirim ke public figure ya. Oh terima kasih my fans gitu. Iya bener juga. Iya sih. kan? Begitu. Terus kalau gua mau jadi penyiar radio, lo ngomong-ngomong saat ini masih? Udah nggak? Terakhir siaran tahun lalu. Tahun lalu ya, yang di 2020. Art, salah satu ya, di Art, oke. Kenapa? Terus gue gantiin Gofar sama Surya, terus gue jalan beberapa tahun, habis itu ya udah. Oh beberapa tahun sempet ya? Lumayan. Iya, gue 2 tahun, 3 2 tahun kan? Ya, 2 tahun. Caranya gimana sih? Cara apa? Jadi penyiar radio. Karena gue ngeliat tuh, bukan ngeliat sih, gue denger ya.
cara lo bawain, cara lo nemuin konsep, temuin tema tuh asik banget. Maksud sih? Iya. Maksudnya apakah lo belajar wawasan sebanyak itu, seluas itu? Atau lo kok ketawa sih? Puji ketawa. Ya gak apa-apa. Emang gua gak boleh ketawa. Senyum aja ibadah. Wah, iya. Gimana ketawa? Iya. Ya kan? Iya. Ntar gue garis-garisin bantal dulu nih. Makanya ini gue masih melihat bahwa diri gue tuh belum berkembang. Nah, gue makanya pengen denger dari sisi seorang yang benar-benar udah belasan tahun nih di situ tuh gimana caranya, Dit? Kalau lo pengen jadi penyiar, Buat temen-temen juga mungkin yang masih di bawah kita jauh terus pengen ngikutin jejak lo. pengen jadi penyiar gitu ya. Hal yang paling simpel buat jadi penyiar, pertama lo harus suka dulu sama radio. Oke. Ya kan? Ya kalau kita aplikasikan ke perempuan, buat jadi pacarnya dia, ya lo harus juga suka sama si perempuan ini dulu. Cuma sekedar iseng-iseng doang, cuma sekedar selewatan doang. Ya kalau mau jadi penyiar radio, ya lo suka dulu sama radionya, dengerin. Sampai akhirnya lo ketemu dari sekian banyak radio, gue suka beberapa penyiar, tapi gue suka cara dia siaran. Paling gampang menurut gue, copycat aja dulu. Ibarat copy paste dulu aja dari, misalkan lo suka dengerin siapa nih? ATM. Siapa? ATM siapa? amati, tiru, modifikasi. Gue kira nama or. Bukan. Gue pikir tadi sikatan klub bola dari ke Madrid. Kalau di KS. ATM siapa ATM? Mungkin perasaan nggak ada penyiar namanya ATM. Iya, gitu kan? Iya. Nah, berarti tapi gini, gue pernah dengar, koreksi kalau gue salah, Iya. bahwa orang tuh kan punya gaya sendiri-sendiri. Pada saat kita copycat, berarti kan nanti diri kita akan melekat sama orang itu, which is akan ngebuat diri kita bukan kita lagi. Itu gimana tuh caranya? Buat awal-awal sih kayaknya untuk membiasakan diri, karena jadi penyiar nggak gampang ya. Orang mungkin bisa ngomong kayak, penyiar tinggal ngomong doang. Enggak segampang itu. Lo ngomong, Setuju. lo nge-MC nih. Setuju. Yang nonton cuma 5 orang, lo masih bisa ngerosting salah satu orang, interaksi, product knowledge. Kalau penyiar ngomong udah mikrofon aja, lo nggak tahu di luar sana tuh yang dengerin 10 orang, apa 1000 orang, apa cuma 100 orang, itu lebih susah. Jadi untuk biasa depan mic dulu, ya lo bisa, gue pengen gaya ngomong gue, misalkan kayak lo. Kalau zaman dulu gue suka banget dengerin Semi Baramantio-nya Seringai dulu. Yeah. Dia kan sempet jadi penyiar. Gue suka banget. Ya gue ikutin cara dia ngomong, cara-cara, even kayak misalkan suara dia kayak, ya gak gitu banget sih menurut gue. Itu lo ikutin aja. Lama-lama akhirnya kalau udah nyaman, kayaknya lo akan ketemu Gaya lo sendiri. Gaya lo sendiri. Ya kayak kalau sekarang lo nge-host, lo mungkin ngerasa kayak masih kurang cocok. Siapa ini host yang Hosh. Host yang cocok lo ikutin gitu. Lo suka siapa? Favorit? Gue host. Tasya Tamasya dulu yang Tasya Tamasya. Women. Gue kayak Vindes gue suka. Limbat kan nggak ngomong apa-apa. Bener juga. Iya. Apa? Terus kayak Bang Riko setiap syutingnya suges mulu. Lihat ke bawah. terus kayak anak-anak Green Boys gue suka. Oke. Bawaannya tuh. Tapi kan Green Boy sama lo kan beda konsep nih. Lo kan mungkin lebih sedikit agak casual atau formal. Iya. Makanya gue coba ngeliatin mereka. Gue coba bercanda, jatuhnya cringe banget. Kalau mereka kan flow-nya gitu, bercanda, terus ngobrol, emang jatuhnya udah lucu gitu. Iya. Gue mencoba untuk niruin itu, jatuhnya cringe banget sih. Nah sekarang gue lagi mencoba untuk nyari siapa ya kira-kira yang cocok. Menurut tuh siapa, ada nggak masukan? Kenapa masalah hidup dia jadi gue yang gue kayak manajemen sendiri ya. Kamu harus ngeliatin dia, gue jadi kayak urusan manajemen dia. Nah tapi memang dulu gue kalau training penyiar baru juga gue bilang, kalau lo nggak bisa ngelucu jangan ngelucu. Lucu itu cuma poin plus aja. Ketika lo bisa ngeluarin sesuatu yang ngelucu, poin plus aja. Jangan pikirin harus kayak gue harus ngelucu nih gitu. Jadi akan ketahuan kalau bercanda dan lucu itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau Green Boys kayaknya emang udah ada bakatnya nih. Iya. Bakat Dari SMA juga begitu. Iya, udah suka humor. Lo suka humor nggak? Suka yang lucu-lucu nggak? Maksudnya Suka. Makanya gue follow-followin di Instagram kan. itu beda tuh cewek-cewek lucu. Lo kalau follow Boyen ya Boyen. Suka. Gue suka. Komedi gue suka. Film komedi lah apa. Gue bahkan dengerin salah satu legend di komedi kita, yaitu Warkop. Itu kan ada di YouTube tuh. Pada saat mereka ngobrol
itu ada rekaman di YouTube. Itu gue sampai dengerin. Yang ini kan yang kayak dulu kalau lo dengerin di kaset gitu. Iya, benar. Itu di YouTube ada. Iya, ada di YouTube kan. Nah, itu gue sampai dengerin dan lucu gitu. Iya. Orisinil. Nah, pada saat gue ngedengerin, tetep aja gue ngobrol sama orang sama lu gitu. Iya. Anjir, misalnya setelah selesai nih, harusnya gue ngomong gini ya, harusnya ngomong gitu ya. Oh. Jadi kayak gue nggak ada bakat untuk itu. Oke. Hmm. Coba misalkan sekarang lagi nongkrong nih, kita nongkrong, lo keluarin jokes dong, keluarin humor dong. Udah tahu gak ada bakat, tembak sekarang. Makin jadi gue. Lo ketemu cewek, ketemu apa namanya? Cewek. Terus teman lama lo terus lukis. Teman lama gue lukis. Oke. Lo lukisnya tuh pakai apa sih? Pakai Tangan. kanvas gitu atau pakai? Oh enggak. Apa pakai Cuman kertas digital biasa. Gitu? Kertas biasa. Kertas biasa, terus ada pensil, gue suka pakai charcoal. Oh, oke. Charcoal tuh kayak misalnya itu dari apa ya? Gue lupa deh. Itu intinya ngerenginnya tuh bener-bener hitam gelap gitu sampai sisi realistiknya tuh bisa ketemu. Oke. Tapi bentar, Bang Dibas, gue mau nanya. Hmm. Lo waktu kemarin gue sempat denger di Keep Talk juga sama di Green Boys. Lo kan sempat punya cewek nih. Udah 5 tahun lalu ya. Betul. Terakhir putus 5 tahun lalu. Oke. Waktu lo deketin dia itu gimana caranya? Gue dikenalin sama temen gue. Terus kita ketemu, Oke. WA-an, Iya. ngobrol sampai akhirnya klik, maksudnya ketemu terus nonton. Iya. Udah. Ngedeketinnya gimana? Maksudnya PDKT-nya gimana nih? Gue mau tahu. Gue cuman kayak lagi ngapain apa segala macam, udah sampai rumah belum. Lo nggak kayak nyanyiin dia nggak? Atau Nggak, kayak ngelukis nggak? Nggak. Atau mungkin sulap nggak depan dia? Sulap setelah kita pacaran, Oke. terus gue kasih lihat gitu. Sebelumnya belum. Oke. Trik-trik itu nggak gue keluarin intinya. Berarti lo ngerasa itu berhasil kan? Hmm. Nah kalau yang ngelukis ini kan lo sering lo bikin ke cewek-cewek. Dengan Nggak ke cewek-cewek, beberapa cewek. Kesannya bocok. Tapi berhasil nggak? Satu berhasil. Berhasilnya pacaran atau Pacaran. Bukan yang beda lagi nih, bukan yang satu. Bukan yang kemarin. Bukan 5 tahun ini. Bukan. Oh bukan. Yang 5 tahun gue nggak lukis. Oh, ngelukis. Itu pacaran berapa tahun? 6 bulan. Itu prosesnya gimana? Dari ngelukis sampai akhirnya pacaran itu gimana? Oh, gue sebelumnya udah kenal. Oh, udah kenal. Udah kenal. Terus gue lukis. Habis itu balik lagi sama kayak WA-an, ngajak jalan beberapa kali. Ya udah. Kayak pacaran aja. Karena gue bukan tipikal yang nembak gitu sekarang. Oh, oke. Itu pas ngelukis dia reaksinya gimana pas lo lukis itu? Wow gitu. Enggak lah. Biasanya cuma gitu doang. Oh, enggak, Bener-bener kayak jokes Eko Patrio. dia bilang, Zaman dulu tuh yang tahu ngelaba tau nggak sih? Nah ini, wow. ngelaba lo ada yang tahu nggak? Rupi lewat Banyolan. Nggak ada yang tahu. Legend juga tuh, tahu kan? Kalau lo tahu sih umurnya nggak jauh beda gitu. Nah, itu tuh udah nggak kena kayak di deketin zaman sekarang. Misalkan gitu, cewek ngasih jokes, ini terus bilang lo yang, wow. Lo cewek udah kena. Kalau cowok? Apalagi? Nggak dia cuma Jadi gitu kita doang. cuma 10 menit kan? Kata gue mah tadi video call aja. Zoom. Coba aja sih ya, nggak usah datang ke sini nih kalau gitu. Terus tadi lo ketemu bini lo, caranya tuh gimana? Gue ketemunya sama bini gue, jujur lumayan konvensional ya, alias lihat DM Instagram. DM Instagram? Iya. Tuh berarti it works kan? Iya, gue ngerasa ya kalau itu diuntungkan dengan pandemi juga, kayak orang lagi sibuk sama gadget. Pandemi dan lo public figure? Nggak juga dong. Iya Gue dong. beberapa kali juga menebar jaring lewat sosial media, ada yang kena, ada yang enggak gitu. Ada yang kayak sempat ketemu, kayaknya enggak, ada temen aja deh. Pernah udah ngincar dari dulu, pas ketemu ngobrol, oh ternyata cuma terobsesi doang. Pas ketemu enakan jadi temen aja, ngobrol lebih lama aja. Asik, Don Juan, susah. Enggak gitu Bang Dimas. Jadi kalau sama bini gue, ya itu sama gue nge-react dulu, set. Terus loh ini Adit yang dulu di MTV Bujang. Sih, Wow, public figure itu kenanya. Bujang kan Vincent Dest. Iya, lo insomnia. Gue insomnia. Iya.
Ya tapi kan gue dulu nonton lu loh gitu. Terus ya udah gue alihin gimana gue mau ngetes ya gue alihin jadi pembicaraan. Gue nggak mau ngomongin. Gue sekarang ngobrol sama lo bukan Adit Insomnia, tapi Adit Tia Fadila. Wah, asik, gila. Biar dia nggak ngeliat gue sebagai sosok yang dia tonton. Enggak, gue sekarang mau ngobrol sama lo sosok yang beda aja. Iya. Gitu. Kayak misalkan lo sekarang udah ada 2 kehidupan, Dimas Bak sama Dimas apa? Aditya. Dimas Aditya, ini gitu aja. Jadi bedain. Oh. Gitu personanya. Iya. Ya tapi makanya kalau misalkan menurut gue apa yang terjadi di hidup kita atau kita share ke gebetan kita, mungkin ya ini bukan gue ngeguruin. Ya kita jadi apa adanya aja menurut gue, Bang Dimas. Gue gak yakin banget pas lo jadi bintang tamu Green Boys, masa dia nggak punya pasangan nih gitu. Enggak, pada saat itu enggak. Sampai sekarang juga belum. Ya terus tampang ada. Ah, semua juga punya tampang. Lama jauh ya. Gue aja cewek ngedate nih. Din kayaknya aku udah meeting dadakan. Aku meeting dadakan sampai 100 hari. Jadi nggak bisa diganggu. Udah kayak apa tuh? Orang meninggal. Terus harian Ghosting, ya kan? Gitu. Jadi apa ya? Gue nggak tahu lo kalau komunikasi ke kalau cewek gebetan. Ke cewek? Iya. Kalau ke cewek gue biasa aja sih. Maksudnya ya jadi Dimas Aditya, seorang yang normal. Ya. Yang gue juga nggak terlalu banyak bercanda pada saat ngobrol. Ya cuma ngobrol biasa. Ngobrolin tentang keluarganya dia. Sebelumnya juga dia backgroundnya. Ya. Udah gitu doang. Terus film, lagu, ketertarikan dia, apa segala macam. Itu doang sih paling dibahas. Oke. Lo lebih prefer nyari sendiri atau kenalan sendiri, kayak let's say ya tadi mau dari dating apps, dari sosial media, atau ketemu di event, atau dikenalin sama teman kalau nyari jodoh? Kalau gue disuruh milih, detik ini, semua aja. Iya kan, gue semuanya enggak bener gue. Mau lo kenalin kek, mau gue coba. Kalau gue paling nggak bisa dikenalin sama temen. Lo kenapa? Nggak, misalkan Bang Riko atau lo nih punya temen nih. Gue nggak bisa tuh yang kayak, kenalin dong. Itu nggak bisa. Apalagi misalkan gue tiba-tiba, let's say, Bang Riko atau lo posting cewek, cakep udah gue follow Gue tahu nih temen lo berdua. Setelah itu, gue nggak pernah mau nanya-nanya, si cewek ini gimana ya? Gue nggak mau tahu. Jadi ibaratnya mau dia brengsek, mau dia apa, itu biar gue sendiri ngalamin. Jadi gue nggak mau repotin teman-teman gue. Jadi gue lebih suka hunting sendiri. Lo lebih nggak pengen ngerepotin ya? Iya, sama ya udah kalau tiba-tiba sifatnya atau hal yang jelek-jelek dari dia terjadi di gue, ya udah biar gue ngalamin. Jadi bukan atas dasar pengaruh orang lain. Gitu. Berarti lo suka challenge dong? Suka challenge. Gitu. Nah sekarang mungkin gue pengen tahu Bang Dimas kalau misalkan ngedate sama cewek seperti apa. Ini kan bisa jadi bahan siaran sebenarnya. Gitu. Gue kalau nggak ada ceweknya susah. Susah gimana maksudnya? Gembel tuh jadi gembel. Maksudnya gimana sih? Gue ini sendiri. Gue mencontohkan gue pada saat ngedate. Ceritanya gue jadi cewek. Makanya itu dia. Gue susah kalau masa kayak begini. Lagian nih Kim Talks dari kemarin ada ceweknya, di sini kagak ada cewek. Ini kan gue justru karena misalnya lu dateng nih, karena lu dateng. Nggak, gue sengaja nih. Takut dikurasi. Gue nggak nanya Bang Riko, nggak nanya Vando ya kan. Besok sama siapa nih? Siapa ya? Gila. Pengen ada elemen of surprise ya? Iya gitu. Pengen cewek siapa gitu yang datang ke sini. Ya minimal anak-anak yang USS lah. Kok ada? Kosong deh. Ada sih ya. Langsung sama dia lagi. Sebenarnya waktu kemarin udah ada ya, Do ya? Kemarin udah ada. Ada. Pas ditanya. Itu berarti nggak ada kalau sibuk. Kemarin ada tapi sibuk, berarti nggak ada. Terkait ada teman-teman gue yang jaga-jaga distro dekat sini, cakep-cakep deh. Ada. Nah lo kenapa itu bukan ini aja memperkenalkan ke gue gitu, kenapa harus jadi host? Jadi bintang tamu. Ini kita juga baru kenal. Masa gue tiba-tiba iya juga ya. Sini. Bener juga ya. Iya, udah gue kayak ini contoh manajemen buat perempuan mana-mana. Kalau istri lo itu Gen Z atau milenial? 94 tuh Gen Z apa milenial ya jatuhnya? Milenial ya? Milenial ya, masih milenial. Batch akhir lah ya. Kita batch awal ya. Ya, makanya masih nonton Insomnia tuh. Kalau Gen Z tuh nggak ada yang tahu Insomnia. Bukan Insomnia, apa? Bujang. Beda, bisa desa kalau itu. Oke, kita praktekin ceritanya gue jadi perempuan nih. Oke.
Ceritanya gue nunggu dulu ya, gue nunggu. Oke. Nunggu lama. Lu nunggu? Ceritanya gue nunggu, ceritanya gue udah nyampe dulu. Oh, udah nyampe duluan. Mana ya si Dimas belum nyampe. Oh, ini kopdar. Kopdar ya. Cerita, lu mau prefer di dating app apa di kenalan teman ceritanya? Kenalan dari teman. Dari teman. Jadi kita udah dating app aja biar seru ya. Seruan mana? seruan dating app sih dia. Dating app. Oke, dating app. Oke. Mana ya si Dimas? Lu gua kasih kode terus masuk ya. Gue lihat dulu. Mana ya si Dimas? Kok nggak nyampe. Lihat dulu lah foto Tindernya. Bajunya ketat sih. Celananya juga ketat. Kenapa sepatunya kecil ya? Harus pendek lagi sepatunya. Harusnya pakai sepatu patwal nih. Biar isi surat hilang. Biar kayak cowboy ya. Tapi nggak apa-apa, sepatu cocok dan ini jadi jodoh aku. Mana ya? Aku mesen ini dulu deh. Chicken cordon punya Solaria, Mas. Aku pesen chicken cordon dulu sama lemon tea standar TV. standar TV. Aduh. Ini semenit tak datang aku cabut aja kali ya. Astaga, brewokan. Cabut gua. Halo? Aci ya? Iya. Apa kabar? Baik. Beda sama di telepon, Ci? Hah? Di telepon, di apps. Mukanya beda. Sama cuma kemarin filternya ketebalan aja. Oh, iya. Iya. Filternya tuh mulus segala macam. Lah, Sekarang jenggotan lah. Kemarin pakai filter AC soalnya. Iya. Udah lama nunggu? Enggak, tadi masih sekelas 10 menit, 15 menit yang lalu. Oh, belum lama ya. Sorry ya, macet banget di Jakarta nih. Oh gitu, emang kamu tinggal di mana? Di Bintaro. Oke. Jalan ke sini di Kemang tuh, aduh, lama banget. Kirain tuh sejam cukup, tapi 1,5 jam. Oh iya. 1 jam 15 menit. Iya. Maaf banget ya. Kaget, saya kaget. Ada yang nyender kaca. Udah pesan minum? Udah tadi aku pesen lemon tea sama chicken cordon dulu. Kamu pesen apa? Kok pesan duluan sih? Karena aku belum datang. Ya nggak apa-apa kan aku iya. cewek independen. Aku mau pesen di sini ada apa aja yang enak? Nasi uduk ada? Nasi uduk ada. Nasi Nasi uduk uduk. pakai oseng-oseng triplek nih biar enak. Oh, seperti black minumnya? Minumnya air soft gun, kamu air rakik, kamu ya. Oke, lo abis dari mana? Kantor? Aku hari ini WFH. WFH? Apa tuh? Aku work from home. Langsung work from home. Kita kamu nggak tahu kayak gitu. Tahu. Aku saja kayak kita kan bakal ketemuan. Kalau aku nanti ngantor ribut karena aku biasanya suka suruh lembur sama bos aku. Jadi kayaknya aku mendingan WFH aja deh. Bisa gitu ya milih ya? Enak Bisa, ya? kalau sekarang kan bisa. Kalau aku nggak bisa. Kamu nggak kerja hari ini? Aku lagi nggak kerja hari ini. Pengangguran kamu ya? Besok juga enggak, besok lagi juga enggak. Lebih ke pengangguran deh. Pengangguran ya? Kamu yang menyusahin presiden kalau gitu. Kan Indonesia Emas 2002 bro? Enggak, 45. 2045, iya. Wah. Enggak, gua orangnya pengennya buru-buru. Iya, 2045 menurut gua aduh kelamaan. Lalu kayak, wah kurang juga wawasan dia ya. Nah, tapi nggak apa-apa deh. Muka sih gak, ya lumayan suatu Air Jordan. Minimal nanti kalau ke kosan aku bekep, terus aku taruh koper, aku ambil aja sepatunya. Iya. Terus gimana? Kamu anak keberapa? Aku anak kedua. Dari 5. Dari 5. Enggak, dari 3. Oh, dari 3. Kamu? Aku. Ih, geli banget loh. Lo. Ya kan ini ceritanya. Iya, cuman kamu Gini harus kan cewek. Iya, ini geli banget kan kayak gini. Kan tektokannya susah. Iya, mesti ngadu. Iya. Ini cewek satu di sini terus kita beradu. Gak ada yang standby apa nih? Gitu. Iya. Aku anak tunggal. Anak tunggal dari? Kan tunggal. Oh iya. Bercanda gila itu. Masa tunggal terus nggak tahu itu anak satu anak? Nggak kayaknya dia selain wawasannya kurang tolong. Tapi nggak apa-apa. Aku tahan-tahanin dia ganteng. Oke. Jadi anak tunggal. Aku anak tunggal. Terus papa mama masih ada? Nggak, kebetulan aku yatim piatu. Aku tinggal di rumah yatim sini nih. Hah? Aku yatim piatu. Lah, papaku udah jadi ubi. Ubi tuh? Ubi. Oh, tahu anak yatim juga.
Terus Kamu masih lengkap orang tuanya? enggak, masih ada mama. Papa udah nggak ada juga. Papa udah nggak ada dari tahun 2002. Oh, oke. Mm-mm. Terus kita hampir sama-sama lah ya. Aku lebih senior ya tim piatu. Iya. Ya. Ngeliat ngomong sama-sama ya, tapi mukanya begini. Gigi banget. Nah itu gimana? Masih oke kan? Yes, dari tadi pick up line dari gue mulu. Gue nggak bisa pick up line kan, gue bilang tadi, gue pada saat gue jadi Dimas Aditya, gue bukan seorang yang ada pick up line, gombal apa, nggak ada itu, gue nggak keluar. Oh gitu. Tapi dari terakhir menjomblo udah berapa kali jalan sama cewek atau PDKT? Dari terakhir itu gue 2020 pas pandemi gue putus. Oh putus. Putus. Putusnya kenapa? Ada nggak kecocokan deh. Setelah gue jalan 2,5 tahun. Aduh 1 tahun. Oke, nggak cocok terus akhirnya putus. Terus abis itu gue deket. Ada beberapa. Ya abis itu udah belum pacaran. Maksudnya ada yang akhirnya nggak gagal karena nggak suka. Iya. Dianya ya. Iya. Terus ada yang akhirnya mungkin chemistry nggak dapet. Iya. Sampai sekarang. Berarti udah 5 tahun lah ya. 5 tahun. Ya. 5 tahun. Iya sih, tapi emang susah juga sebenarnya. Gue waktu zaman terakhir pacaran dulu 2017. Sebelum sama istri lo? Iya, 3 tahun menjomblo, walaupun akhirnya deket 3 bulan, ternyata beda keyakinan, nggak gue terusin deh nih. Kalau gue terusin makin jauh, makin dalam, makin sayang, makin cinta, malah lebih ribet. Udah kita, gue selalu kasih jarak gitu tuh, atau kasih due date lah. 3 bulan aja deh, atau 6 bulan aja deh. Deketnya gitu. Kenapa lo kasih due date 3 bulan, 6 bulan? Ya karena nanti kalau lo makin dalam, makin sayang. Nggak, maksudnya ada apa di balik batu itu lo 3 bulan dulu, 6 bulan. Maksudnya mau nyicipin dulu gitu? Enggak. Oh, kirain. Cuman kayak mikir kayak 3 bulan, 6 bulan ini ada kemungkinan hal-hal yang tiba-tiba dia bisa pindah ke gua nggak ya? Tapi Oh, lebih ke hal prinsip. iya, tapi kayaknya nggak mungkin. Dan lo bukan tipikal yang perbedaan itu ada untuk disatukan. Enggak ya? Ya, tetap gua ya kalau nggak mau ke gua ya gua berarti nggak bisa. Tetap banget ya. Jadi better deh kalau kita cari yang nggak nggak main api deh, yang sama aja ibaratnya. Satu portal deh gitu. Dia tuh kalau kata Ustadz Jojo atau siapa yang kemarin bilang, satu persamaan aja tuh banyak banget perbedaannya. Nah, apalagi kalau yang itunya juga beda ya. betul. Walaupun sebenarnya akhirnya kalau misalkan ada yang terpaksa convert, itu pun juga masih kadang-kadang kayak convertnya gara-gara yang di atas gak ya? Atau cuma gara-gara kita tuh kayaknya masih meragukan juga. Maksudnya dia aja bisa kasarnya mengkhianati, bukan mengkhianati ya, bisa pindah keyakinan karena seseorang mengkhianati Tuhan gitu, apalagi buat kita juga gitu. Satu-satu. Oh, oke. Ya dia gitu lah, lo bisa mengkhianati Tuhan, ya satu-satu lo bisa mengkhianati ciptaan Tuhan dong, begitu. Iya. Walaupun mungkin ada satu dibanding 1000 atau 2 dibanding 1000 ya kayak gitu. Ada yang tetap bisa istiqomah, ya ada juga sih. Ya intinya lebih baik mencari seorang yang semua dalam hal prinsip sama lah ya. Betul, Iya. kalau begitu. Nah lo sekarang kalau sama istri lo udah berjalan 5 tahun ya? Hampir 5 tahun, kan November 2020 ya? Iya. Oke, hampir 5 tahun. Aman-aman? Ya enggak, pasti ada aja kalau hubungan tuh pasti ada ini ya, dong, ada percikan-percikan. Up and down? Tapi gue bersyukurnya gue mengenal istri gue itu pacarannya sambil nikah. Jadi kan gue sebenarnya pacaran sebentar banget kan. Berapa lama? Dia pulang dari Qatar. Main bola? Iya, kebetulan dia yang bangun stadionnya. Stadion. Kontraktor ya? Iya, kontraktor. Menjadi istimewa, membuat kita semakin bernilai. Kim, real man choice. Enggak, dia pramugari. Terus kena layoff, balik ke Jakarta, balik ke Indo, ketemu, kita ngedate. Kan dari DM tuh? Iya, dari DM kan akhirnya gue pikir ini mah susah orang tinggal di luar negeri, maksudnya Qatar segala macam. Ya udahlah, tar aja deh, gua nggak hiraukan gitu. Sampai akhirnya dia datang ke Indonesia. Ketemuan dong gitu. Yang ngajak lo? Iyalah, pasti gue yang ngajak. Terus pas gue ketemuan, akhirnya ngobrol, ternyata dia kena layoff, jadi udah for good di Indonesia. Dan pas banget dia waktu itu lagi nge-apply kerjaan di Jakarta. Ngobrol, lama-lama deket. Walaupun di saat yang bersama waktu itu dia juga
masih apa ya 50-50 sama mantannya nih gitu. Oh, belum melupain masa lalu. Masih terjebak sama masa lalu. Nggak juga sih, sebenarnya complicated lah hubungan sama mantannya gitu. Oke. Tapi posisinya gue tanya, lu udah putus dong? Udah. Jadi ya tugas gue ada meyakinkan dia gimana caranya lo lebih milih gue. As, Gitu. gokil. Lu cowok banget nih. Sampai akhirnya sebulan, dia bilang, jujur bagusnya dia bisa gue ketemu orang yang kayak, nih kita mau ngapain nih kalau cuma pacaran doang, gue nggak mau. Ya kita nikah aja. Gue bilang gitu, kita nikah. Kalau lu ternyata udah siap nikah, gitu kan. Gue kan nanya kayak, lu siap nikah nggak? Itu kan nggak mungkin kan. Jadi karena baru sebulan juga, ternyata dia lebih siap untuk nikah. Ya udah gue ajak nikah. Jadi masa pacaran lu cuma sebulan ya? Ibaratnya cuma sebulan kayak deh. Karena pas ketemu, periode ketemu. Iya, terus di situ kan ya tetap ya udah gue ketemu orang tua lo, ngelamar, dari sekitar 3 bulanan dari ngelamar, nikah gitu. Jadi sekarang nggak kaget dalam artian, oh iya ternyata dia beda ya. Oh bukan beda, ternyata dia banyak hal yang kayak begini-begini ya. Oh ternyata dia ada sisi buruknya ini ya. Tapi gue bisa lebih menerima. Ya ternyata gue kan nggak kenal dia. Gitu, baru kenal dia dari dulu ya cuma beberapa bulan. Lebih baik kayak gitu daripada mungkin ya kalau menurut gue, orang yang pacaran bertahun-tahun, 8 tahun, 7 tahun, tiba-tiba pas nikah dia ngerasa udah kenal sama pasangan yang salah satu sama lain, tiba-tiba pas nikah kok beda ya anjing, pas pacaran kayak kagak begini dah. Itu mungkin lebih parah menurut gue. Iya. Gue bukan soal ahli ya, cuman gue denger dari teman-teman gue yang udah pengalaman. Kenapa suara gue jadi gini? Tahu kayak Sharon Sungkar. Lo walaupun udah pacaran, mau 3 tahun kayak 5 tahun, 7 tahun kayak, itu nanti pada saat periode lo nikah, itu udah beda. Betul. Sifat yang asli lo keluar. Betul. Apa, pokoknya semua itu keluar. Iya. Nah, mungkin ada baiknya emang, ya sebenarnya lo nggak perlu lama-lama pacaran yang kayak lo. Ya mungkin ya, Iya. mungkin. Tapi ada juga yang kan siap nikah itu kan tergantung kesiapan orang masing-masing ya. Benar. Kalau sekarang lo siap nggak nikah? Siap. Misalkan ketemu cewek. Tapi kalau misalkan ditemukan sama cewek yang ternyata sudah pernah menikah dan punya anak, lo siap nggak? Kayak kalau menurut gue nih, buat sumur-sumuran lo, Ya. atau mungkin Dapetnya mungkin kayak gitu. iya, kalau gue aja nih kan, ya pas gue nikah sama bini gue tuh emang umurnya dia tuh udah generasi Mature. udah pada nikah gitu. Gue sempat berpikir kayak zaman gue jomblo, anjir deh, kayak gue mah nggak bakal dapet orang yang single gitu. Bahkan terakhir sebelum gue pacaran atau gue dekat sama cewek sebelum sama bini gue, dekat sama cewek udah pernah nikah gitu. Mungkin gue dapetnya emang udah harus yang segini nih gitu, yang Dan satu paket. iya, yang single mah udah Taken. gitu kan, udah pada nikah. Taken. Walaupun gue wow, sorry. Terus. kayaknya sih Taken 0 untuk berbicara dengan operator ya kalau gitu. terus. Ini mah lebih capek dari konten Zawin sama Panji jalan di gunung ini. Capek banget. Masalahnya banyak juga. Terus kegiatan lo sekarang apa? Olahraga kebetulan gua lagi menggeluti ngambil GoFood dari lantai 2 ke pintu rumah. Kan tangga soalnya lumayan ya. Iya benar. Dulu waktu gua ngekos lantai 3 malah. Jarak berapa tuh? Gua nggak ngitung jaraknya, 1 kilo? olahraga. Jadi ntar ya bang, saya bolak-balik gua 10 kali. Berapa kilo? Gitu. Terus selain itu nggak ada? Ada sih. Paling sekarang lagi coba jalan keliling komplek gitu aja sih, kayak setengah jam, sejam. Jalan doang, nggak lari? Enggak. Tapi kan soalnya sekarang katanya kalau mau mulai lari jalan dulu aja. Oke. Biasain dulu. Baby step. Iya. Tapi lo baby step terus. Iya. Jalan dulu. Itu olahraga Nggak lari-lari. yang gue nggak suka dari zaman gue SD, kayak anjir lari tuh capek banget kan. Dulu sering tuh ngambil nilai gitu-gitu kan ya. Nah gue nggak suka apa nih sama lari nih. Terus udah panas, kering, capek segala macam. Tapi kayaknya kalau lari tuh sekarang udah bisa cari duit dari lari deh. Bisa. Apalagi sekarang ada banyak olahraga yang lagi ngetren gitu. Lari pun salah satu yang ngetren kan. Kayak kemarin yang maraton BTN aja yang naiknya 100% tuh. Peserta dari 15.000 sampai 30.000 tahun ini. Berarti kan udah Oh iya 100%. 100% 2 kali kan? lipat. Iya, 2 kali lipat kan. Terus lo nggak suka nyoba pedal? Gimana pedal? Zaman sekarang lagi hits banget tuh. Gue nggak tahu ya kalau menurut lo. Pedal sih
gue pengen coba, jujur Pengen coba. karena si tim gue dia bisa sehari tuh paginya tenis, malamnya siang pedal, malam pedal lagi segala macam. Paginya tenis, malamnya pedal. Iya, bisa kayak gitu. Dia bahkan kayak pernah tenis sehari 3 kali atau pedal 3 kali sehari. Yang kayak gitu-gitu. Dan karena mungkin pedal itu kalau gue ngelihat ibaratnya maaf nih anak pedal nih ya, kayak golf versi BPJS. Apalagi tuh, kenapa gue versi Karena BPJS? 80% networking, 20%-nya mungkin main. Gue baru mau nanya itu, pedal menurut lo real sport Eh, atau konten? ya sportnya sport. Sport yang gue ngeliat orang-orang yang Ngeluarin keringet. keringet, banyak ada sportcaster juga yang tapi mungkin nggak se-hard tenis mungkin ya gitu ya kayaknya ya, gue belum pernah nyoba juga, tapi gue ngeliat ya mungkin karena orang suka dan jadi FOMO ketika hal mudah itu dilakukan, itu gampang bikin FOMO. Ya. Gitu ya. Ya, setuju. Kayak sepeda, walaupun sepeda mahal waktu zaman pandemi kan, cuman kayak ketika itu mudah dilakukan, gue punya kok sepeda, ya sepeda aja dulu. Sampai akhirnya ya orang ada kelas-kelas, ada yang pakai sepeda mahal, sepeda menengah atau yang bawah, ya tetap jadi apa namanya, jadi bikin FOMO gitu. Terus kayak lari Lebih gampang, lo tinggal keluar rumah, beres. iya harusnya begitu kan, semudah itu. Tapi akhirnya orang kayak mikir, oh enggak, nanti kalau nggak bener nanti kaki lo sakit, jadi beli sepatu yang mahal, bajunya kalau bisa biar ini karena biar nanti lo kalau habis CFD masuk ke supermarket nggak bau, harus yang nyerap keringat. Tapi kalau udah gitu, udah keluar dari konteks olahraga itu sendiri ya. Itu lebih kayak masuk, udah jadi lifestyle. Betul, lifestyle. Yang penting kalau habis olahraga, lo cuci muka pakai Kim. Nah, itu benar banget tuh. Terus sebelum cuci muka pakai Kim, itu dia ada apa namanya? Sunscreen. Iya, jadi biar muka lo nggak kebakar. Iya. Mandi ya kalau bisa juga pakai. Lo pakai ya? Perawatan ya gue. Enggak lah. Wudu aja, wudu. Air wudhu. Lagunya Ellie Goulding. Love me like wudu, love me like wudu. Lucu ya? Gue udah ditaksir sama Dimas. Lucu ya? Terus ngomong-ngomong, gue kemarin ngeliat ada event komedi tawa, apa? Konser tawa. Iya. Konser tawa. Itu apa sih yang makan beling atau? Emang makan beling? Mungkin. Itu apa sih? Konser tawa ngapain? Kalau mukul orang. Ngapain? Ya konser tawa itu kan ada stand up comedian, ada musisi. Jadi gue telat banget ya, harusnya promonya pas kemarin ya, pas Iya. acara ya, tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin buat Kim Talks Holic ya kan, yang kemarin nggak sempat datang. Jadi gue bikin sama teman-teman 3 kreasi namanya. 3 kreasi. Basically mereka teman-teman satu komplek gue dulu zaman gue tinggal di Bekasi. Oh, di Bekasi. Teman kecil lah ibaratnya. Bikin stand up comedy show tapi ada musiknya. Nah, musiknya tuh juga nggak jauh-jauh dari yang bikin kita ketawa. Gue ngundang Kuburan Band. Oh, mereka kocak banget kan, Iya. banyak gimmicknya segala macam, sama Endahan Resa. Tapi kayak kalau orang-orang bertanya kayak, kan Endahan Resa nggak lucu, maksudnya bukan orang yang atau musisi yang mengusung gimmick genre atau gimmick komedi. Iya, enggak. Justru di sana mereka di challenge untuk stand up comedy. Jadi mereka istilah di coaching gitu kan, atau disengaja untuk kita minta, lo stand up comedy juga dong. Dan mereka alhamdulillah menerima challenge tersebut. Waktu itu kita nggak expect kalau si Endahan Resa bakal stand up comedy lucu, tapi ternyata pas tampil lucu menurut gue. Buat ukuran Endahan Resa lucu banget sih menurut gue. Oh ya? Itu mereka bikin sendiri? Mereka bikin sendiri, tapi ya? Hamin berapa kita ibaratnya kalau di stand up comedy itu namanya ada yang kombut gitu kan, comedy buddy. Jadi di apa? Kombut Comedy buddy. Comedy buddy. Jadi lo misalkan mau stand up comedy nih, terus lo nulis, terus coba lo kayak gimana? Dia jadi dipandu gitu, ibaratnya di coaching gitu. Loh, berarti kalau untuk jadi stand up comedian emang asal lo bisa ngelihat itu dari point of view berbagai macam, lo bisa jadi stand up comedian pada saat nulis ya. Nggak perlu lucu gitu maksud gue. Kayaknya kalau stand up comedy itu, walaupun gue bukan komika ya, tapi gue banyak belajar, kenal gitu kan sama komika-komika.
Termasuk kemarin gue kerjasama sama ada namanya Hiburin. Nah, mereka cerita juga waktu kita meeting sama Indonesia. Sebenarnya stand up comedy itu kan gak cuma dari keresahan doang, dari ketertarikan lo yang terjadi di hidup lo aja. Lo punya keresahan apa misalkan gitu. Ya, Gue keresahan gue belum nikah misalnya. ya lo cerita aja kenapa selama ini setiap gua ngedate ada aja cewek yang tiba-tiba kita lagi ngedate ada giginya ada cabenya lah apa segala macam dia habis makan kangkung bagaimana kita jadi keresahan jadi segala macam atau mungkin ya kayak gue sekarang nih gue kemarin diundang sama Kim Talks nih jujur hostnya sih agak janggal gue kan keresahan juga misalkan gitu walaupun misalkannya benar Iya, baru mau ngomong gue. Gak usah misalkan. ya gitu jadi itu bakal dari kekeresahan juga atau mungkin kesenangan lu juga ada apa yang ada di hidup lu juga ada. Ngerti gue. Berarti intinya adalah lo harus bisa berhasil ngebuat diri lo sensitif terhadap hal-hal sekitar lo. Betul pas. Dan apa yang terjadi di diri lo. Iya, jadi kan lo gua rasa hampir semua orang sebenarnya punya hal yang beda-beda tentang Cerita hidup. cerita hidup, keresahan, keanehan, ketertarikan, kebahagiaan, tapi yang mungkin ada momen-momen lucu pasti ada. Iya. Ada aja di hidup lo pasti ada aja. Tapi mungkin ada yang nggak tahu cara nguliknya gimana kali ya. Betul gitu. Atau mungkin ya sesimpel kayak lo lagi jalan. Kenapa ya? Bandar Jakarta di Bekasi namanya tetap Bandar Jakarta. Kenapa nggak Bandar Bekasi? Misalkan gitu kan kayak gitu-gitu kan. Ya saya lo kulik apa lagi yang bikin lucu ya? Apa lagi? Iya. Apa ya? Kenapa gitu? Kenapa itu hitungan banget sih? Kenapa nggak Bandar Bekasi? Iya. Ya kan gitu. Lo kayak punya bakat, lo nggak ada ketertarikan untuk jadi komika? Apa udah pernah ada yang ngajak belum? Jujur dulu awal pertama kali stand up comedy di Indonesia mau ada, Ernest Prakasa dulu sempat ngajakin gue sama Surya sebenarnya. Cuma gue bilang, Nes, gue tuh nggak bisa ngelucu tapi dibuat-buat gitu. Maksudnya dalam artinya dipikirin apa segala macam. Gue tuh nggak bisa. Kalau tiba-tiba, tapi kan lo sama Surya lakuin di MTV Insomnia lucu deh. Itu kita apa adanya aja. Kayak sama Wancoy deh, Wancoy nggak pernah. Nggak scripted lah. Iya, maksudnya nggak pernah sengaja untuk lucu ya. Tapi apa yang keluar dari mulut dia ya lucu. Tapi bukannya itu akan lebih gampang ya, Dit? Dengan lo nggak sengaja dan dengan lo tidak menerapkan kesengajaan itu dengan cara nulis untuk jadi lucu, tapi lo lucu itu bukan akan lebih gampang. Ya, tapi kalau tiba-tiba lu suruh kan tapi hari ini ngajarin. Oh, jadi blank. Iya kan. Oh. Tapi karena tugasnya lu tahu, lu harus ngelucu di situ. Iya. Kalau di Insomnia kan gua nggak ngelucu. Iya. Lu bawain aja acaranya, temanya misalkan hari ini tentang apa nih? Tentang libur kuliah, ya udah. Atau nanti kita tentang keresahan-keresahan di sosial media tentang kos-kosan yang digerebek misalkan ya udah kita baca misalkan gitu ya udah kita ngomong aja apaan nih kosan digerebek kosan kita dong bebas nih nggak pernah digerebek misalkan gitu tapi nanti hal-hal yang lucu-lucunya mah itu mah yang ada di selintasan kita aja yang ya itu tadi gue bilang setiap orang pasti ada bisa nyerap hal-hal yang resah di hidupnya dia atau hal-hal yang menarik di hidupnya dia terlambat lagi gue. Kenapa? Iya kan gue baru beberapa hari yang lalu kan. Ternyata event itu tanggal 21 kan. Nggak apa datangnya sekarang sana. Lewatnya masih ada cepet kan? Iya kan? Cepet loh. Buat ngehina cepet. Terus satu lagi event lo yang nggak cuma gue doang lo coba lihat komen. Itu kalau ngatain lu ya Allah. Nggak apa-apa itu. Apa ya? Masukan ya. Masukan, maksudnya itu biar jadi pembelajaran buat diri gue juga. Lu baca-bacain komen orang nggak sih kalau gitu? Baca. Kayak ada yang dari mulai pertama kalau pujian, alhamdulillah. Terus menurun satu tingkat gitu, gitu. Menurun satu tingkat, astagfirullah. Gitu. Terus yang satu lagi, aduh gue nggak mau lihat. Gitu. Yang paling sekarang di sosial media lo kan sekarang pasti udah diperhatiin orang ya. Udah jadi center of attention orang-orang lah, terutama Green Gang gitu kan. Komen apa atau DM apa yang ini bukan yang menyakiti tapi yang absurd ada nggak? Cringe banget loh. Tapi itu nggak tahu nyebelin, ini yang absurd. Kalau itu kan itu nyebelin tuh. Kalau anjir apaan sih ini orang yang absurd misalnya tiba-tiba dia ngirim foto titit. Enggak belum. Amit-amit. Ya kali ada kan? Ada. Cuma jangan lah. Atau lu ngirim ke dia. Dikatain cringe lu dikirim fotonya.
Gini, jangan deh. Jangan. Langsung orang kirim, ya ini dia. Ini ternyata nggak cringe. Amit-amit. Terus event ke depan lo apa lagi deh? Gue lihat, sorry, gue potong. Ada open trip untuk Fuji Rock. Fuji Fuji Rock Festival. Ya tadi, jadi kalau misalkan balik lagi ke pertanyaan sibuknya apa, udah nggak jadi penyiar, sekarang podcastan, bikin konten, ya bikin konten di kamar Kamera edit. ya, jadi konten kan ya. Open Trip Fuji Rock itu dari 2019. Jadi gue mengakomodir orang-orang yang pengen ke Fuji Rock. Oke. Gitu, Fuji Rock Festival. Kapan nih nanti? 23 Juli. 23 atau 23 Juli. 23 Juli sampai itu tripnya kita sampai tanggal 30 Juli. Oh, oke, seminggu ya. Hampir seminggu ya. Terus ada yang lo mau sampein nggak? Misalnya kayak beli tiket di mana, caranya gimana segala macam. Gue nggak tahu nih tayang kapan. Takutnya slotnya udah tutup karena kita sebenarnya, nah kita soalnya bayar base ini kan, Kuota. bukan kuota, kayak takutnya tiket pesawatnya udah mahal. Oh, Atau pesawatnya udah nggak ada. Apa Iya. namanya, kuota pesawatnya gitu. Makanya ini sih kita syuting kan tanggal berapa sih nih? tanggal 20. 23 Juli. Iya. 25 orang. Gitu. Kemarin sih gue terbanyak itu bawa tahun 2023 kayak 46 Oh ya, 40 orang gitu. Loh, harusnya masih. Oh, karena tiket pesawatnya takutnya Tiket udah mahal. pesawatnya. Bisa aja, tapi mungkin gini, lo nggak ngambil full package. Jadi lo berangkat ke Tokyo sendiri, atau lo punya itinerary sendiri. Kalau yang full package kan, gua akomodir Dari awal sampai akhir. Iya, gue beli tiket pesawatnya segala macam. Nah, kalau yang nggak full package tuh, ya lo nyari tiket pesawat sendiri. Gue akomodir dari Tokyo ke Fuji Rock balik lagi ke Tokyo. Oh, di Jepangnya aja berarti dia. Iya, di Fuji Rock-nya. Di Fuji Rock-nya. Karena oke. Fuji Rock itu ibaratnya tuh kayak nggak di tengah kota, Bang Dimas, kayak Di mana? Ibaratnya kalau di Jakarta tuh festivalnya Sukabumi lah. Oh, Jadi iya. masih jauh dari tengah kota gitu. Itulah yang lo akomodir. Betul, sampai bangunin tendanya karena kita camping. Oke. Tuh. Tuh buat yang jadi masih bisa nggak nih? Ya bisa aja deh. Bisa aja deh. Apalagi mungkin kalau Kim mau sponsornya ya bisa juga. Karena butuh buat face wash loh gitu. Iya, ini ada 4 lagi, ada Lo ikut flash. dong sana. Katanya udah penuh. Enggak, masih buat lo masih bisa. Oh, boleh. Iya boleh. 23 Juli ya. Siapa tahu lo ketemu jodoh orang Jepang. Amin. Karena orang Jepang itu biasanya lebih suka sama cowok-cowok Indonesia. Kok bisa gitu? Karena mungkin cowok Indonesia itu lebih sopan, lebih menghargai perempuan, gitu-gitu. Siapa tahu lo ketemu jodoh di sana. Ya, Gue punya kenal orang Jepang, kenal Fuji Rock waktu itu. Dia sekarang kerja di label cewek, dia bisa bahasa Indonesia, betul lo bisa sama dia. Abis ini ya? Iya, gue jodohin. Bener ya? Iya. Asik. Namanya Sugiono tapi namanya. Ya aku nggak bilang cewek tadi. Cewek lah, gila. Iya. Iya. Terus deh, terakhir ada yang mau lo sampein nggak buat fans lo, kek keluarga lo, kek apa kek siapa kek lo sampein di sini? Sorry di sini. Gue sih mungkin ya kalau buat orang-orang yang ngikutin gue mah gue nggak ada lah gitu. Maksudnya paling ya silakan di apa namanya, di subscribe aja konten saya di Kamar Insomnia, karena kebetulan sih subscribernya udah kayak Asho Speed alias 3.000. Tapi mungkin ya buat teman-teman yang nonton Kim Talks, ya sabar-sabar aja. Semangat teman-teman. Kan mau diganti sama lo katanya. Apa? Mau diganti sama lo Oh katanya. iya. Oh iya. Kok sabar-sabar ya? Iya juga. Iya. Iya juga. Udah gitu kemarin ada yang kayak komen lucu banget kayak gue kuat-kuatin nonton sampai habis. Iya. Ya lo nonton dong, gue ngobrol sama dia. Iya, Adit Insomnia. Mas. Tuh air sampai habis tuh. Oke nih, thank you banget. Terima kasih. Thank you udah datang, sehat-sehat selalu. Gue doain Jaga. lo sama istri lo langgeng sampai maut. Ya, amin, amin. Terus lo punya momongan lagi. Amin. Terus seluruh konten lo nanti jutaan. Amin. Plus juga Kamar Insomnia juga nanti dan lain-lainnya akan berkembang terus. Oh, satu lagi sebenarnya. Kalau buat cari jodoh nih Bang Dimas nih, bukan gue so religius sih. Gue umroh tahun 2020. Gue doanya di depan Ka'bah minta dideketin sama jodoh gue. Ini berarti lo sebelum ketemu? Sebelum ini? Iya, terus gue bilang pas
tawaf wada, tawaf pamit dari Mekah gitu kan. Ya Allah, kalau nanti saya balik ke sini lagi, saya pengen balik umroh lagi sama jodoh saya. Alhamdulillah November kemarin gue umroh sama bini gue. Wish. Jadi emang kalau lo mau deketin yang diciptainnya, lo mintanya sama yang penciptanya. Iya benar. Tuh. Gila, Adit insomnia lagi-lagi. Thank you banget Adit. Ada rezekinya ya gitu. Amin, amin, Mau amin. ajak, mau bawa lo umroh kan bisa juga. Iya. Gitu. Amin. Mungkin lu Doain naik- gue ya. Nanti pesawatnya Garuda tapi Garuda Food ya kan bareng sama kacang. Thank you lagi. Thank you semuanya udah nonton. Tungguin episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Ya, kasih foto dulu jangan lupa. Box out-nya mana? Bang, tadi mau gitu. Begitu lagi gini, keinget komen aku tuh. Kayak ada deh. Nggak jadi deh. Padahal udah berapa kali kayak gitu loh. Harus sih. Ya udah nanti. Sorry ya. Belum gua cut. Tuh. Box out. Lebih capek dari podcastnya Zawin sama Panji. Iya kan? Box out.